Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan terkait advokasi pengendalian rokok elektrik pada remaja di wilayah urban. Nah, di sini sasaran kami adalah HMPS Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan dengan dosen pengampu Ibu Lina Handayani, SKM MKes, PhD, kami dari kelas A. Next. Baik, sini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Onia Marlina, lalu saya sendiri Lintang Lius, dan ada Rahayu. Baik, di sini subbab kami adalah latar belakang, isu advokasi, tujuan advokasi, strategi multisektor, rancangan operasional kegiatan, hasil, monitoring dan evaluasi, serta yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Penggunaan rokok elektrik sendiri di kalangan remaja mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, berdasarkan studi kasus sebanyak 40% remaja di kota Wakanda bagian urban pernah mencoba rokok elektrik. Kondisi ini menjadi prihatin karena rokok elektrik mengandung nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan dan mengganggu perkembangan otak remaja. Di sisi lain sendiri, pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penjualan, promosi, maupun iklan rokok elektrik sendiri. Media lokal juga masih bebas menampilkan iklan rokok elektrik sehingga dapat meningkatkan ketertarikan remaja untuk menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukannya upaya advokasi yang melibatkan pemerintah, sekolah, media, dan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat sendiri. Next. Selanjutnya ada isu advokasi, di mana meningkatnya penggunaan rokok elektrik pada remaja. Data menunjukkan bahwa 40% remaja pernah mencoba rokok elektrik yang menunjukkan tingginya angka paparan produksi tersebut pada kelompok usia muda. Remaja merupakan kelompok yang rentan karena masih berada pada tahap perkembangan fisik dan psikologi. Kandungan nikotin dalam rokok elektrik dapat menyebabkan kecanduan, menurunkan kemampuan konsentrasi, serta meningkatkan resiko penggunaan rokok konvensional di kemudian hari. Isu ini memerlukan advokasi agar perlindungan terhadap remaja dapat diperkuat melalui kebijakan yang tepat. Selanjutnya, belum adanya regulasi daerah. Hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur penjualan, distribusi, maupun promosi rokok elektrik. Akibatnya, akses terhadap produksi tersebut masih sangat mudah, termasuk bagi remaja yang seharusnya menjadi kelompok yang dilindungi. Ketidakadaan regulasi juga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, sehingga upaya pengendalian penggunaan rokok elektrik belum berjalan optimal. Terakhir ada iklan rokok elektrik belum terkendali, di mana media sosial lokal masih banyak menampilkan promosi rokok elektrik tanpa adanya pembatasan yang jelas. Iklan sering menampilkan rokok elektrik sebagai produk modern, aman, dan mengikuti gaya hidup masa kini. Hal tersebut dapat membantu persepsi positif di kalangan remaja sehingga meningkatkan rasa ingin tahu dan ingin untuk mencoba. Oleh karena itu, pengendalian iklan menjadi salah satu fokus utama dalam advokasi. Next. Next. Tujuan advokasi. Adapun tujuan umumnya itu mendorong terciptanya kebijakan dan lingkungan yang mampu melindungi remaja dari bahaya penggunaan rokok elektrik melalui kerjasama antara pemerintah, sekolah, media, dan masyarakat. Tujuan khususnya pun pertama, mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi mengenai penjualan, promosi, dan iklan rokok elektrik. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak kesehatan rokok elektrik. Ketiga, mengurangi paparan iklan rokok elektrik yang menyasar remaja. Terakhir, empat, meningkatkan peran mahasiswa HMPS Kesmas UAD sebagai agen promosi kesehatan dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya rokok elektrik. Next. Adapun strategi multisektor, sektor sasarannya itu adalah pemerintah daerah, lembaga pendidik, dan media informasi, di mana pemerintah daerah itu fokus perubahan perilaku dan regulasinya, itu formulasi kebijakan fiskal lokal dan pembatasan zonasi izin usaha retail rokok elektrik minimal 500 meter dari kawasan sekolah. Sedangkan itu, peran strategi HMPS Kesmas UAD menyusun draft kajian akademik yang
berbasis bukti evidence-based police memo untuk diajukan kepada Dinas Kesehatan. Adapun lembaga pendidik, fokus perubahan perilaku dan regulasinya itu deklarasi KTR sekolah, pemeriksaan disiplin berkala, serta integrasi bahaya vape ke kurikulum edukasi sebaya. Adapun peran strategi HMPS Kesmas menyelenggarakan pelatihan konselor sebaya anti nikotin bagi OSIS guna mendeteksi dini adiksi zat adiktif. Terakhir ada media dan informasi. Fokus perubahannya itu ada pemberhentian iklan visual yang glamor dan diploret kota, pembuatan konten narasi dampak toksikologi vape. Adapun peran strategi HMPS melakukan kampanye digital interaktif, kreatif, gaul tanpa ngebul secara berkala di media sosial. Next. Baik, selanjutnya merupakan rancangan operasional kegiatan. Pada bulan pertama dan kedua merupakan jejaring koalisi di mana konsolidasi aliansi pemuda lintas organisasi guna penyatuan draft tuntutan advokasi bersama. Selanjutnya bulan ketiga sampai kelima yaitu lobby dan audiensi. Pertemuan tatap muka formal dengan dinas teknis pemerintah kota guna mendesak draft perwal KTR. Selanjutnya bulan ke-6 sampai ke-8 yaitu penyuluhan dan aksi, implementasi gerakan penyuluhan massal di institusi sekolah, urban target sasaran berisiko tinggi. Selanjutnya bulan ke-9 sampai ke-12, yaitu Monef berkala, yaitu dengan evaluasi pre-post test, tingkat adiksi, audit visual iklan perkotaan, dan kepatuhan KTR sekolah. Selanjutnya yaitu hasil penyuluhan langsung yang dilakukan oleh tim mahasiswa Kesmas UAD menunjukkan tingkat antusiasme luar biasa dari remaja urban. Banyak siswa yang sebelumnya mengira vape aman, kini menyadari risiko fatalnya. Hasil pre dan post test menunjukkan kenaikan pemahaman yang signifikan mengenai bahaya zat toksik nikotin cair terhadap sistem syaraf remaja dan potensi kerusakan paru-paru akut atau EVALI. Melalui diskusi interaktif menggunakan laptop dan media digital, peserta aktif memberikan feedback berupa komitmen tertutupan rokok elektrik. Berikut merupakan monitoring dan evaluasi. Penurunan prevalensi remaja target turunnya sebesar 25%. Kawasan bebas iklan sekolah, yaitu 85% tertib zonasi, dan pemeriksaan regulasi daerah 100% advokasi perwal. Matrik evaluasi didasarkan pada perbandingan kuantitatif kuesioner audit lapangan bulanan terkait pembersihan iklan komersial rokok elektrik. Baik, mungkin Berikut itu. merupakan referensi yang kami gunakan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.